Rocky Gerung. Apa kabar Pak Rocky? Enak-enak aja. Harus dibikin enak. Ya, situasi sudah membuat nggak enak Pak Rocky. Kalau kita nggak enak jadi susah gitu ya. Iya, itu mungkin ada hadisnya bilang begini, bila keadaan di luar itu menyempit, perluas batinmu. Waduh, dahsyat ya, keren itu Pak Rocky. Pak Rocky, ini kan banyak persoalan nih. Hari-hari ini kita bicara terkait dengan masalah penegakan hukum. Ada kasus viral lah yang banyak diperbincangkan. Kalau kita lihat di Kejagung juga dengan Densus ya katanya ya. Terus ada beberapa lagi kasus yang lain. Kalau kita juga lihat masalah di Papua yang beberapa hari terakhir ini ada beberapa orang suku ya di Papua yang terancam kemudian di hutan adatnya dikuasai. Belum kita lihat masalah di IKN dan yang PSN. Belum kita bicara masalah Tapera dan banyak lagi nih Pak Rocky. Kok persoalannya semakin di penghujung ini semakin banyak ini Pak Rocky. Kira-kira apa ini Pak Rocky bisa maknai ini? Ini tumpukan dari kejahatan yang kemudian ditemukan penyebabnya. Karena itu alam semesta akhirnya marah dan semua kutukan alam semesta tiba di ujung pemerintahan Pak Jokowi. Seperti begitu kan? Kita mesti tafsirkan itu akhirnya tuh. Kalau kita disebut kemarahan rakyat, itu kemarahan rakyat bisa disogok lewat BLT. Kalau kemarahan politisi bisa disogok dengan jabatan tuh. Tapi kalau kemarahan alam itu menghasilkan disorder. Hukum tadinya dibuat untuk ada order, ada tatanan tuh. Tapi justru penguasa itu menjadikan tatanan itu kepentingan dia sendiri. Maka hukum berbalik, selalu ada anomali. Begitu yang disebut order itu dimanfaatkan untuk kepentingan kekuasaan, dinasti, anything itu. Makin terjadi disorder. Itu semacam sunatullah. Semua hal yang dimanipulasi akan menimbulkan gerakan terbalik. Itu kira-kira tuh. Ini pengantarnya nih ya. Menarik sekali. Tapi bicara soal dinasti nih, kita masih mendengar nih ada orang kebetulan di podcast nih Pak Rocky menganggap dinasti itu wajar gitu. Human rights. Saya kaget juga tuh. Yang ngomong anak muda pula. Waduh, kacau saya pikir. Terus yang kedua dianggap itu kan apa istilahnya Asian value gitu. Waduh, kok sampai segitunya cara berpikir ini. Ini kan berbahaya. Ini ketemu Pak Rocky saya pengen tanya ini, biar value diletakkan di tempatnya gitu. Jangan sampai di tempat yang salah nih Pak Rocky. Value itu dilahirkan karena ada kebutuhan tuh. Memang dulu disebut Asian value, tapi intinya adalah family value. Asian value artinya ada hierarki di dalam kehidupan keluarga. Nah itu yang bagus dari kita tuh, ada bapak dan ada anak tuh. Karena itu anak harus taat pada bapaknya tuh. Bapak bikin salah tetap dia bapak kita. Tetapi Asian value tidak mengatakan bahwa presiden itu adalah bapak tuh. Nggak ada di dalam Asian value tuh. Presiden tetap pejabat publik yang bisa diganti tuh. Jadi mengatakan dia itu bapak kita. Demi Asian value salah itu. Bapak kita, bapak dalam pengertian Asian value adalah di dalam keluarga, bukan di dalam sistem berpolitik tuh. Nah Pak Presiden misalnya, kan dia dipilih 5 tahun sekali, jadi bisa diganti. Nah bapak kita nggak kita pilih 5 tahun sekali kan, itu seumur hidupnya tuh. Itu poin pertama. Yang kedua, ada upaya untuk menerangkan pada publik bahwa seolah-olah yang disebut Asian value itu nyampe pada prinsip-prinsip pemerintahan. Nah itu kacaunya di situ. Nih anak muda ini nggak ngerti itu bahwa value itu ditumbuhkan untuk menghasilkan keadilan tuh. Nah keadilan di dalam demokrasi bukan sistem patriarki atau feodalisme, tetapi kompetisi fair tuh. Jadi dinasti itu tidak ada kompetisi fair di situ tuh. Itu keterangan buat si Dungu tadi. Saya nggak tahu siapa. Ya memang gini. Yang kedua juga masalah human right. Ini kan masalah yang serius. Kadang-kala kalau kita dengarkan beberapa penyampaian yang kurang tepat, contohnya gini, ada aparat kemudian bertanya, mana human right buat kami? Loh kebalik, human right kan harusnya diberikan kepada orang yang tidak punya kekuasaan, orang yang lemah, orang yang pada posisi rentan menjadi korban dari ketidakadilan dan segala macam. Dan kemudian ketika dianggap politik dinasti itu adalah human right, adalah sesuai dengan konstitusi. Ini kan cara berpikir yang terbalik seperti aparat tadi. Aparat kemudian bilang, mana human right buat kami gitu. Mereka berkewajiban menegakkan, melindungi dan melakukan kewajiban-kewajiban lainnya yang itu adalah pilihannya dia gitu. Hal begini kan seringkali salah paham nih Pak Rocky. Pak Rocky gimana menjelaskan itu tuh biar orang nggak salah paham nih?
Dasar dari human rights adalah human dignity, martabat manusia, dan martabat itu melekat pada orang. Dia tidak boleh diambil tuh. Jadi kalau ada pertanyaan, ya dinasti human rights, di mana martabatnya? Iya. Kan di dalam dinasti selalu ada perintah tunggal tuh. Sementara human rights dimaksudkan supaya ada kesetaraan manusia tuh. Kesetaraan. Nah, kalau udah ada dinasti pasti nggak ada kesetaraan tuh. Jadi dinasti itu justru bertentangan dengan human rights karena di dalamnya ada hierarki, apalagi hierarki kekuasaan. Jadi kalau disebut dinasti, di dalam dinasti ada pelanggaran hak asasi manusia. Itu dasarnya tuh. Kalau dalam keluarga oke, tetapi dinasti dalam politik artinya tidak ada hak yang setara tuh. Seseorang yang tidak punya kapasitas diajukan ke wilayah publik untuk berkompetisi bebas tapi nggak mampu, maka undang-undangnya dirubah tuh. Itu justru melanggar semua rights tuh. Iya. Dan kalau kita lihat masalah kesetaraan, akses atas semua hal yang sama gitu ya. Dan kemudian kalau kita bicara terkait dengan hal itu, kemudian dikaitkan dengan pertambangan ini, Pak Rogi. Dan kemudian dibikin, kalau begitu ormas-ormas dikasih pertambangan semua ya, biar semua dapat akses nih, Pak Rogi. Gimana tuh, Pak Rogi? Coba saya terangkan ya. Ormas itu di dalam kehidupan bernegara ada 3 pelaku yang menghidupkan kehidupan bernegara. Satu adalah kapital. Kapital itu perusahaan itu punya prinsip akumulasi itu. Jelas itu. Semua perusahaan selalu berprinsip untung harus di atas rugi itu. Jadi tetap prinsipnya akumulasi itu. Dan yang kedua adalah public servant, negara, ASN, BUMN. Mereka ini yang mendistribusikan hasil akumulasi supaya ada keadilan. Karena itu ada prinsip tidak boleh misalnya pekerja paling rendah itu 40 kali di atas yang CEO-nya itu. Di Amerika diterapkan sistem itu tuh. Jadi fungsi dari pemerintah adalah mendistribusikan hasil akumulasi itu atas prinsip keadilan. Fungsi masyarakat sipil adalah memelihara kesetaraan manusia, memelihara persahabatan, memelihara nilai-nilai kesosialan tuh. Nah ini yang sekarang diubah oleh pemerintah, bahwa LSM masyarakat sipil yang berfungsi menjaga kesetaraan, menjaga persahabatan itu diumpankan untuk berbisnis. Kan bukan fungsi LSM berbisnis kan? Jebakan jangan-jangan. Dijebak di situ tuh. Nah saya bayangkan misalnya nih OKP, LSM, ormas-ormas itu akan berebut jadi ketua umum. Karena di situ langsung ada gaji kan. Maka terjadi hierarki di situ kan. Yang sebenarnya nggak boleh terjadi. Di dalam LSM nggak boleh ada terjadi hierarki itu. Jadi saya anggap bahwa pemerintah menyogok masyarakat sipil supaya mudah untuk dikendalikan. Nanti diumpankan begitu jadi CEO ada korupsi sedikit ditangkap itu kan. Yang kedua ada potensi, saya kira ada ketakutan pemerintah bahwa setelah perubahan politik nanti mungkin 2 tahun ke depan ini akan ada masyarakat sipil mempersoalkan kejahatan politik rejim sebelumnya. Itu pasti ada kejahatan politik. Soal money laundering lah, soal ketidakadilan sosial, soal penyalahgunaan kekuasaan untuk menghukum oposisi. Yang potensial untuk mengucapkan itu bukan partai politik, tetapi LSM, ormas. Nah mulai sekarang ormas itu disogok supaya jangan bicara atau menuntut keadilan nanti kalau Presiden Jokowi lengser. Jadi 2 hal dilakukan di situ, menghina akal sehat dari masyarakat sipil, karena masyarakat sipil tidak dididik untuk berbisnis. Itu. Yang kedua ini semacam sogokan supaya jangan punya pikiran lagi untuk mempersoalkan rejim yang ada sekarang ini, karena itu dikasih uang banyak-banyak. Saya khawatir bukan sekedar sokokan tapi sandera juga. Itu juga langsung disandera. Karena gini Pak Rogi, kalau bicara soal pertambangan biasanya kan kita bicara soal isu lingkungan itu. Dan kos terbesar mungkin saya kira-kira ini, saya nggak tahu persisnya, salah satu kos yang besar lah paling tidak di usaha ekstraktif itu mestinya soal lingkungan tuh Pak Rogi. Betul. Karena banyak isu, atau bukan sekedar isu, fakta bahwa ternyata usaha-usaha ekstraktif itu kemudian justru malah merusak lingkungan. Kos yang seharusnya dia penuhi untuk analisa dampak lingkungan, untuk biaya untuk rehabilitasi dan segala macam itu, kalau tidak dilakukan dia punya untung yang jauh lebih besar. Dan itu kemudian menjadi bahan untuk negosiasi, untuk kemudian diberikan suap kepada bagian pengawasan ataupun kemudian kepada penegak hukum. Nah, saya khawatir kemudian kalau ormas masuk ke situ Pak Rogi, dan kemudian suatu hari masalah lingkungan itu banyak, nggak bisa ngomong lagi nih Pak Rogi. Lo ngomong apa? Kamu bagian dari permasalahan itu.
Itu yang saya sebut tadi, potensi ormas untuk mengkritik policies ke depan itu sudah dibatalkan dengan sogokan sekarang. Yang novel sebut Sandra, sama aja dia di Sandra. Tapi ada hal yang lebih kontemporer. Kalau saya pergi seminar ke luar negeri itu, seluruh masyarakat sipil terutama anak muda itu menganggap Indonesia ini sedang merusak lingkungan. Dan kita tahu bahwa ada keputusan global bersama untuk memulai energi terbarukan. Green energy itu. Sementara ekstraktif industri ini mengotori bumi. Dan akan ada regulasi yang saya kira udah mulai diterapkan bahwa semua kekayaan yang diperoleh dari ekstraktif itu mesti dipersoalkan, mesti dipidana tuh. Jadi satu waktu nanti ini ormas-ormas ini begitu pergi ke Eropa ditangkap oleh hukum Eropa karena dianggap ini ormas melanggar. Itu bisa ditangkap karena prinsip pidananya lagi dibahas di seluruh dunia tuh. Jadi semua mereka yang beroperasi di wilayah ekstraktif akan dikenakan pidana. Dibayangkan ditanya kita malu bahwa ketua OKP, ketua ormas kita ditangkap di Eropa misalnya, atau ditangkap di Australia, karena dia tidak memenuhi target karbon yang mesti dia simpan itu kan. Memang kalau kita lihat dampak dari kerusakan lingkungan, global warming dan segala macam itu sudah sangat terasa. Artinya isu itu menjadi sangat penting untuk semua negara. Dan kalau dilihat soal tadi contohnya karbon ya, kan Indonesia sebetulnya punya banyak kewajiban itu untuk menjaga ya, dan kemudian nggak dilakukan atau kalau tidak banyak yang nggak ditaati lagi. Itu kena pidana nanti. Apa namanya, ius constituendum, the future law itu akan bersifat pidana pada mereka dan memalukan sebetulnya. Kalau pergi ke luar negeri ditanya Anda ormas, Anda LSM, Anda seharusnya merawat lingkungan, bukan mengusir lingkungan. Kan malu kita kan di Amerika, di seluruh dunia tidak ada lagi maaf pada ormas, pada bisnis yang merusak lingkungan, apalagi ormas kan. Itu kan ormas dirancang untuk menghasilkan value yang sifatnya kultural, bukan untuk jadi akumulator kapital. Itu gila tuh pandangan itu tuh. Memang gini Pak Rocky, kalau melihat secara normatif, kadang-kala kita melihatnya begini, sesuai aturan kan boleh nih, kan nggak dilarang ya kan gitu. Terus kalau kita lihat lagi bahwa seolah-olah bahwa semua proses itu sudah diatur dengan rigid. Memang semuanya aturannya jelas Pak Rocky dan detail sekali. Tapi problemnya adalah pengawasannya nggak berjalan. Kenapa pengawasan nggak berjalan? Dugaannya korupsi. Kenapa penegakan hukumnya nggak berjalan? Dugaannya juga korupsi. Jadi beberapa problem-problem tadi itu banyak kalau dirajut itu terkait dengan praktek-praktek korupsi. Tapi masalahnya adalah pemerintahan korupsi kita lemah, atau bahkan sekedar berjalan, atau lebih lagi yang dikhawatirkan justru malah menjadi tunggangan politik, menjadi alat politik. Itu yang terjadi sekarang. Sekarang apa yang mesti dilakukan ini Pak Rocky? Ini ada kasus Hasto, Sekjen PDIP dipanggil polisi, dipanggil KPK. Untuk hal yang sebetulnya mestinya itu dari 4 tahun lalu dia dipanggil. Tetapi ada momentum politik karena PDIP posisi gitu ya. Menyatakan bahwa Jokowi itu bajingan tolol. Kira-kira mereka ikuti saya gitu kan. Kan saya sebut Pak Presiden Jokowi bajingan tolol dan pengadilan mengatakan yang diucapkan Pak Rocky itu tidak salah. Jadi pengadilan udah putuskan saya tidak ada delik. Nah karena itu mestinya PDIP juga mengucapkan hal yang sama juga bukan delik kan. Tapi oke, ada basi-basi PDIP. Nah sekarang kita lihat ada momentum ketika PDIP bersikap keras pada pemerintahan Jokowi, bukan pada Prabowo loh ini yang terjadi. Pada Jokowi karena dianggap bahwa Jokowi memalukan dan Ibu Mega melalui Mbak Puan udah minta maaf pada rakyat dengan kadar memalukan, maka kasus Hasto dimunculkan lagi tuh. Jadi Pak Jokowi bilang saya akan memimpin pemberantasan korupsi. Oh benar itu, tetapi dalam kurung yang dia sebutkan sebagai tukar tambah politik. Yang begitu jadinya kan. Jadi nggak ada gunanya memberantas korupsi soal hukum, soal politik, soal lain. Kenapa dikaitkan? Dan orang melihat bahwa ini momentum ketika kekuasaan mulai melemah, maka pengganggu kekuasaan dihadapkan kembali pada hukum yang seharusnya udah dilakukan dari 4 tahun lalu tuh. Iya. Memang kalau kita lihat ya beberapa penanganan kasus-kasus yang besar ya Pak Rocky. Cuman kadang-kala kalau kita lihat penanganan perkara ini tuntas apa enggak? Jangan-jangan enggak gitu. Ya, pasti. Atau apakah bisa sampai ke aktor intelektual, kita enggak yakin gitu. Apakah kerugian negara akan ditarik semuanya atau seoptimal mungkin, kita akan enggak yakin gitu.
Dan sekarang kalau kita lihat KPK, persiapan untuk penunjukan pimpinan KPK, dan kalau kita berkaca dari 5 tahun yang lalu, Pak Rogi. Ini kenapa ini mundur diganti kan? Juru bicara KPK harusnya tahun lalu kan, tapi memang dimundurkan dengan putusan MK. Tapi gini lah, Pak Rogi, kalau kita lihat pansel yang sudah berjalan 5 tahun yang lalu itu menghasilkan pimpinan KPK yang bermasalah seperti sekarang. Yes. Dan seperti tidak ada sanksi dalam kutip ya, saya katakan sanksi sosial kah atau apapun ya, atau rasa malu gitu ya. Ini apa sebenarnya yang terjadi, Pak Rogi? Saya ingat wisdom yang diucapkan oleh Cicero dulu, kira-kira tahun 44 sebelum Masehi itu. Dia bilang begini, semua pejabat seharusnya tidak perlu taat hukum. Mereka cukup taat pada moral. Ya. Jadi yang lebih penting adalah rasa malu itu mestinya dihadirkan pertama kali sebelum hukum bekerja. Ya. Nah sekarang karena rasa malu nggak ada, hukumnya dibuat supaya menutupi rasa malu itu, kan itu kacaunya di situ kan. Padahal hukum itu adalah aspek kedua dari moral. Kalau moralnya bekerja, tidak perlu ada hukum tuh. Jadi demi itu kita mau terangkan bahwa harusnya pejabat-pejabat publik ini membujuk rakyat untuk taat moral. Kalau taat hukum, mereka akan bilang Anda sendiri memanipulasi hukum. Bagaimana Anda mau ajarkan kita tentang taat hukum? Jadi itu yang terjadi di kita, bahwa aspek fundamental dari negara itu diabaikan karena tukar tambah politik. Jadi kasus-kasus ini pasti akan ditahan sedikit, nanti dimunculkan lagi begitu dibutuhkan transaksi politik kan. Negosiasi di dalam hukum itu selalu diakibatkan oleh transaksi politik. Nah itu yang saya terangkan tadi, buruk sekali itu. Dan Pak Jokowi sendiri yang mengucapkan dia akan memimpin pemberantasan korupsi, tetapi dia hanya memimpin itu ketika ada kebutuhan tukar tambah politik. Nah di situ manipulatifnya tuh beliau. Dan memang begini, Pak Rogi, seandainya betul, walaupun kita sudah yakin nih, Pak Rogi, paling nggak kita berpikir begitu dulu lah. Penegakan hukum itu justru dilakukan dengan orientasi politik atau paling nggak ada barrier politik dalam melakukan pekerjaannya. Ini bagaimana tujuan hukum akan tercapai? Kalau tujuan hukum nggak tercapai, praktek korupsi akan merajalela dan itu dampaknya besar sekali. Dampaknya akan kemana-mana. Dampaknya bukan sekedar dampak ekonomi, sosial, politik, tapi jauh lebih luas dari itu. Kepercayaan masyarakat, kepercayaan internasional, dan itu akan terpengaruh dengan banyak hal itu, Pak Rogi. Saya khawatir kalau itu kemudian diabaikan dan tidak dilakukan upaya untuk memperbaiki, itu kerusakannya bukan hanya strukturnya yang rusak, tapi mentalitasnya yang rusak. Lu bayangkan kalau mentalitasnya itu bukan di level struktur atau pejabat-pejabat saja, sudah pada level pegawai-pegawai sampai di bawah, itu memperbaikinya juga berat sekali, Pak Rogi. Nah terus dengan keadaan begini, Pak Rogi, tentunya kita tetap berharap ya pemerintah yang baru nanti, Pak Prabowo dan tentunya dengan semua jajarannya itu bisa untuk melakukan sesuatu. Kalau Pak Rogi bisa memberikan masukan atau saran, apa yang mesti dilakukan ini, Pak Rogi? Harusnya Pak Prabowo kasih sinyal bahwa seluruh persoalan Pak Jokowi akan saya selesaikan kalau tidak ditambah hari ini. Kan tetap Pak Jokowi nambah problem, terus-menerus nambah problem. Itu saya kira udah frustrasi itu Pak Prabowo untuk nyusun kabinet kan. Karena tekanan untuk dapat jatah di portofolio kabinet, upaya untuk menyodorkan anak-anaknya masuk kembali dalam politik kan, itu sinyal bahwa Jokowi nggak ngerti bahwa dia tuh lame duck. Harusnya dia berhenti bikin kebijakan. Dia atasi aja sisanya tuh. Misalnya soal IKN, saya dengar tadi Jokowi bilang ya belum ada kepresnya, nanti kepresnya dibuat oleh presiden. Loh, belum ada kepres tapi Jokowi udah mau berkantor di IKN, kan belum resmi dipindahin ibu kota itu kan. Jadi bebannya ada pada Prabowo. Demikian juga soal tadi kita bicara soal ormas yang dapat limpahan rezeki melalui izin-izin itu. Kan Bahlil bilang bahwa ya saya tahu ormas-ormas ini tidak mungkin punya etika bisnis atau keahlian bisnis, keahlian profesional. Tetapi nanti kami siapkan perusahaan-perusahaan atau ahli-ahli pendamping itu. Jadi sebetulnya pemerintah sendiri melalui Bahlil tahu bahwa ini nggak mungkin dilakukan secara profesional. Kenapa masih dikasih kan? Itu dasarnya tuh. Nah lebih dari itu, kalau Saudara Bahlil bilang kami akan siapkan, artinya yang disiapkan adalah
perangkat dia sendiri itu. Dengan kata lain, Bahlil menguasai kembali IOP itu kan. Karena dia bilang nanti kami yang siapkan. Kami itu siapa? Negara? Pasti bukan dong. Jadi sebetulnya dari awal kebijakan itu udah koruptif karena tidak transparan. Sangat koruptif itu. Itu yang bagi-bagi tambang itu. Dan lebih dari itu, ide bagi-bagi tambang artinya menjebakkan generasi baru ini ke dalam kriminal yang baru juga tuh. Karena bumi sekarang semua pecinta lingkungan dan semua pelaksana hukum lingkungan itu mengerti bahwa setiap kali ada kasus lingkungan itu ditandai dengan persekutuan antara kekuasaan dan pemodal, dan itu yang lagi dibuatkan hukum supaya diadili langsung atau ditangkap langsung kan. Nah itu yang memalukan kita, bahwa masyarakat sipil kok bermain lingkungan, mestinya mereka jaga lingkungan. Jadi dia nggak punya paradigma bahwa planet ini ada dalam bahaya. Memang kalau kita lihat masalah ini begitu luar biasa ya, Pak Rocky. Apalagi belakangan ini kalau kita lihat ada dua hal penting ini. Yang pertama adalah beberapa suku di Papua yang sudah memulai bicara speak up terkait dengan hutan-hutan adat yang kemudian digunakan secara sepihak atau paling tidak tanpa pengetahuan mereka begitu. Ini kan masalah serius ini kalau betul seperti itu. Yang kedua adalah ketika disampaikan oleh Pak Bahlil bahwa akan dibuat perkebunan rasanya 1 juta atau 2 juta hektar itu di Papua. 2 juta hektar di Papua, bayangkan. Ini kan pasti nggak mungkin di area-area kosong, Pak Rocky. Saya khawatir itu dilakukannya di area hutan, yang itu adalah hutan-hutan cadangan terakhir buat Indonesia. Serius sekali persoalannya, Pak Rocky. Saya kira mungkin dalam 1 semester ini begitu hukum internasionalnya tiba itu, Bahlil pergi ke luar negeri juga ditangkap itu. Karena itu betul-betul pidana, itu kriminal tuh. Kan yang disebut subjek hukum sekarang bukan orang, tapi pohon adalah subjek hukum tuh. Bahkan cacing adalah subjek hukum. Jadi orang-orang nggak ngerti tentang perkembangan kontemporer dan hukum lingkungan tuh. Apalagi bertahun-tahun isu tentang lingkungan di Papua, di Kalimantan segala macam itu sudah masuk ke dalam agenda internasional tuh. Jadi pasti akan ada advokasi internasional terhadap itu. Nanti dianggap bahwa internasional intervensi, bukan intervensi pada Indonesia, intervensi terhadap nilai dari planet itu. Papua itu bukan lagi bagian dari Indonesia, dia bagian dari planet bumi. Kalimantan juga begitu kan. Jadi ide baru tentang ekologi itu tidak dipahami pembuat kebijakan tuh. Nah itu sebetulnya yang kita sebut sebagai kekurangan pengetahuan membahayakan kehidupan itu. Dan Pak Rocky, kalau kita lihat nih beberapa penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejagung, itu lumayan bagus. Kenapa? Karena dia menggunakan penghitungan kerugian keuangan negara dengan social cost, artinya dampak lingkungan itu dihitung sebagai kerugian dan biaya rehabilitasinya dihitung sebagai kerugian. Tapi kita kok khawatir itu tidak dilakukan dengan cara yang sama gitu ya, sehingga tidak menimbulkan deterrent effect. Yang pertama itu, Pak Rocky. Terus yang kedua, kalau kita lihat dari persoalan penegakan hukum ini, tentunya kita harapkan mentalitas penegak hukumnya nih, Pak Rocky. Tentunya diantaranya adalah KPK. Berapa waktu yang lalu kalau kita lihat pimpinan KPK ketika sedang menghadapi putusan etik, yang diduga putusan etiknya itu persoalan yang berat lah gitu. Tapi kemudian yang dilakukan adalah manipulasi. Paling tidak itu pendapat saya lah, bahwa dia melakukan upaya untuk ke PT UN dan tiba-tiba dengan cepat ada putusan sela gitu kan, untuk menghentikan Dewan Pengawas tidak membuat keputusan. Jadi apa ya? Tadi saya katakan ke Pak Rocky soal rasa malu tadi. Logikanya dalam pikiran saya ini, Pak Rocky, seorang pimpinan penegak hukum yang bertugas memberantas korupsi, ketika dia berbuat salah, dan saya yakin dia sadar dia akan berbuat salah, sehingga dia berupaya mencegah adanya putusan itu, logikanya kalau dia sadar berbuat salah, dia mengundurkan diri gitu. Tapi ini tidak, dia melakukan segala upaya untuk selamat, dan khawatirnya orang-orang begini akan terpilih lagi menjadi pimpinan KPK. Waduh, jadi persoalannya begitu serius, Pak Rocky. Bagaimana kita akan bisa meletakkan harapan kepada orang-orang yang sebetulnya sejak awal sudah bermasalah begitu, untuk bisa menegakkan hukum dengan cara benar. Tadi yang dilakukan oleh Kejagung contohnya nih, Pak Rocky ya, mestinya juga dilakukan oleh KPK dan penegak hukum lain lagi, dan kemudian dilakukan dengan konsisten, dan itu perlu mentalitas aparatur yang benar. Ya, itu soal mentalitas aparatur. Kan semua itu berkali-kali, setiap kali ada pansel itu wartawan tanya saya tuh, idenya apa sebetulnya tuh. Sama seperti kita pilih presiden, idenya apa itu? Selalu dianggap bahwa presiden itu
ditentukan oleh elektabilitas. Bupati begitu, pejabat juga begitu tuh. Ya. Dianggap bahwa likability-nya tinggi. Tanpa ada filter integritas, tanpa ada filter intelektualitas. Hal yang sama juga berlaku ketika pansel bekerja untuk menapis Ya. komisaris di semua lembaga, apalagi KPK, apalagi Dewan Pengawas kan. Tidak ada semacam kode etik yang final di situ tuh. Selalu bisa dilihat sebetulnya ya dia secara moral kurang, tapi ya dia kan diterima secara politik di DPR. Lo nggak boleh tukar tambah antara penerimaan politik dan aspek moral tadi kan. Atau perwakilan dari lembaga tertentu. Yes, ini mewakili satu komunitas, satu kepentingan. Kan yang kita ingin hidupkan adalah watak individu yang akan memimpin. Sebagai pejabat dia cacat moral, dia cacat intelektual. Maka segala hal yang bisa memungkinkan dia itu diloloskan harus dihilangkan. Kan ini poin pentingnya tuh. Jadi semuanya mesti difinalkan dulu di tingkat lulus etikabilitas, lulus intelektualitas. Yang lain boleh dinegosiasikan. Bukan intelektualitas dan etikabilitas yang dinegosiasikan, kan ngaco tuh kan. Jadi Pak Rocky, saya potong sedikit. Kalau kadang-kala ketika bicara hal seperti itu dengan pansel contohnya, kita kan dulu waktu di wadah pegawai KPK kan seringkali bicara dengan pansel. Seringkali ketika bicara soal etik, soal moralitas, dikaitkan dengan legalitasnya apa gitu. Anda mengatakan dia bermasalah secara etik, legalitasnya apa? Nggak ada putusan tuh gitu kan. Moralitasnya apa? Nggak ada surat keterangan bahwa dia adalah orang yang melanggar moral gitu. Kadang-kala seperti itu Pak Rocky. Terus gimana itu? Itu sama dengan mengatakan bahwa ini pohon itu tumbuh tanpa akar. Akarnya mana? Lu justru pohon disebut pohon kalau ada akar kan. Sesuatu disebut legal kalau basis moralnya kuat kan. Itu intinya kan. Kan legalitas itu adalah wording, bahasa untuk menurunkan sifat abstrak dari moral tuh. Itu dasarnya begitu kan. Jangan membunuh itu. Legalitasnya apa? Yang perintah moral itu yang jangan membunuh itu. Jadi sebetulnya ini betul-betul kekacauan di dalam peradaban hukum kita. Saya perhatikan, saya mengajar di Mahkamah Agung tuh, dan saya lihat bahwa pertanyaan-pertanyaan banyak yang memang disebabkan oleh ketidakpahaman tentang relasi normatif antara moral dan hukum kan. Jadi mesti dibuka kurikulumnya tuh. Nah pansel juga nggak paham itu, sehingga atau Dewas bahkan nggak paham. Pelanggaran moral, legalitasnya apa tuh? Ya nggak ada legalitas. Nah melanggar moral itu secara absolut berarti melanggar hukum kan. Basisnya itu loh. Tapi nanti dia undang-undangnya mana? Bukan soal undang-undang. Undang-undang itu adalah black letter, huruf mati itu. Di belakang huruf mati itu ada prinsip ethics. Nah itu yang mungkin kita pemerintahan Pak Prabowo kita usulkan ada kurikulum ethics di dalam kepejabatan penegak hukum itu. Ya persoalannya Pak Rocky, kadangkala masalah etik itu tidak diterima oleh semua pihak. Ada orang merasa bahwa masalah etik itu bukan masalah esensial, bukan masalah yang mendasar gitu. Tapi itu hanya sekedar persoalan yang menjadi pilihan, boleh beretika atau boleh tidak gitu. Khawatirnya begitu nih Pak Rocky. Pak Rocky bisa nggak gambarkan begini, bahwa etika itu adalah suatu basis yang penting bagi seorang aparatur atau pejabat. Karena apa? Karena dia mewakili masyarakat gitu. Kalau dia bertindak sendiri, dia nggak beretika, dia akan kena dampak masalah sosialnya untuk dia. Tapi ketika dia jadi pejabat, kan kepentingan orang yang diwakili yang menjadi rusak gitu Pak Rocky. Saya terangin asal usul kata ethics itu ya, dalam kehidupan publik. Kira-kira abad 14 tahun 1500-an itu kata konstitusi itu kata yang identik dengan ethics. Konstitusi itu. Dan kata itu pada waktu diterangkan itu didalilkan sebagai hak rakyat untuk membunuh raja. Jadi konstitusi pertama-tama itu ada buku ditulis oleh François Hotman. Judulnya Francogalia. Ini Hotman yang ada otaknya ya, yang bukan yang lain tuh, karena dia menulis buku yang tajam itu. Dia bilang bahwa justru konstitusi itu adalah peralatan rakyat untuk mendongkel raja. Bukan peralatan raja untuk berlindung bahwa ini konstitusional, ini legal. Jadi moral pertama dari konstitusi dan derivat dari konstitusi adalah hukum. Moral pertama adalah membunuh seseorang tanpa perlu diadili sebetulnya kan. Kenapa? Karena suara rakyat itu sudah tiba pada keputusan kalau dibiarkan dia pakai legal itu dia akan berlindung pada yang legal.
Padahal yang legal itu dasarnya ada moral. Karena itu kita mesti kembalikan itu pada pengertian dasar bahwa yang disebut legal itu hanya disebut legal kalau basis moralnya kuat. Itu prinsipnya sederhana. Cuman ini nggak pernah diajarkan di fakultas hukum. Karena fakultas hukum kita itu berbasis pada pengertian salah tentang ajaran Hans Kelsen, positivisme itu. Seolah-olah yang positivistik itu ada. Padahal Hans Kelsen dia berguru pada Immanuel Kant. Immanuel Kant mengatakan hukum moral itu harus mendahului hukum positif. Nah ini yang salah di dalam kurikulum. Saya bongkar semua kurikulum dan ternyata begitu tuh, salah memahami yang disebut positivisme itu aja tuh, dan ngaconya akhirnya terjadi sampai pada pansel nggak ngerti tentang hubungan moral atau kedudukan moral yang lebih tinggi dari hukum. Dewas nggak ngerti itu, sehingga mesti ada aturan tertulis gitu kan. Jadi semuanya mana hukumnya, nggak perlu ada aturan sebetulnya. Aturan itu kan ketika orang punya pensil. Kalau nggak ada pensil bagaimana? Otak kita mengatakan itu immoral, itu melanggar etik sana. Tapi ya udahlah, ini kedunguan memang ada di mana-mana, ada di dalam era ini kan. Ya Pak Rocky, walaupun kedunguan tadi ada di mana-mana gitu ya, tapi kan kita tetap harus membuat harapan nih Pak Rocky, karena kita kan masih punya harus menatap masa depan. Iya. Pak Rocky, kalau gini Pak Rocky ya, kalau seandainya nih kita kemudian paling tidak pada pendapat saya nih Pak Rocky, bahwa banyak persoalan itu ujungnya adalah praktek korupsi. Kalau saya melihat dalam perspektif paling nggak pandangan saya nih Pak Rocky sebagai aktivis anti korupsi gitu ya, itu kan seperti itu Pak Rocky. Sedangkan hari ini sedang berproses untuk memilih pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK dengan segala persoalan yang ada. Kalau Pak Rocky saya minta untuk memberikan pesan atau kritikan atau masukan yang kuat agar bisa seoptimal mungkin. Yang pertama, masyarakat yang betul-betul punya kompetensi, punya integritas, dan betul-betul merasa memiliki negeri ini mau untuk ikut mendaftar. Karena hari ini banyak orang yang kemudian percuma deh saya ikut mendaftar, ternyata ada begini begitu dan lain-lain. Itu kan pesimisme ya. Kita kan ingin mendorong itu Pak Rocky. Terus yang kedua, agar pansel betul-betul merasa bertanggung jawab dan berkewajiban untuk memilih yang benar-benar terbaik, bukan hanya menjadi stempel seperti yang lalu-lalu, dan kemudian mengakomodir orang-orang yang dititipkan. Jangan sampai itu terjadi Pak Rocky. Saya minta Pak Rocky bisa memberikan masukan, kritikan, dan saran tentunya. Saya ingin pertama kali soal komisaris semua institusi apalagi KPK itu nggak usah pergi ke DPR itu. Tidak perlu lagi, karena kita tahu DPR itu dimulai dari pintu masuk yang kotor. Tukar tama pasti di situ tuh. Saya mau inginkan misalnya kalau ditanya saya pribadi, ya saya tunjuk aja nama tuh. Ada Sulistyo Irianto, Profesor Sulis yang kemarin kasih pidato yang bagus itu tuh. Dan dia tanpa saya periksa saya tahu mentalnya dia, dan saya percaya dia bisa lakukan. Ditanya siapa lagi itu, anak muda. Saya mau anak muda, bukan anak presiden itu. Yaitu ketua BEM, mantan ketua BEM UI sama UGM, langsung aja jadi komisaris kan. Kan kita perlu sinyal moral di situ kan. Yang lain adalah keahlian teknis. Seorang akuntan boleh di situ tuh. Seorang pengacara atau purnawiran polisi boleh di situ. Tetapi simbol bahwa KPK itu dituntun oleh pikiran bermoral itu datang dari 2-3 orang aja kan. Kan kita mulai dari situ tuh. Dan itu kalau dibawa ke DPR itu pasti Sulis pasti dibatalkan. Ketua BEM pasti dibatalkan. Ini kenapa anak kecil? Bukan soal anak kecil, dia pernah berjuang untuk menegakkan nilai-nilai keadilan walaupun dia muda sebagai ketua BEM kan. Jadi kita mesti bikin kita pakai istilah radical break gitu. Diputuskan secara radikal tuh. Dan itu diperlukan jurnalis ikut mempromosikan itu kan. Jadi misalnya dibuat semacam panel, jurnalis maunya siapa gitu. Kalangan kampus maunya siapa gitu. Itu intinya, nggak usah tanya pada politisi, pada DPR, pasti itu tukar tambah. Iya, menarik sekali. Dan memang segala persoalan yang ada yang kita bicarakan dan di luar juga banyak dibahas ya Pak Rocky ya. Itu saya yakin perlu sikap radikal untuk melakukan perubahan dengan sungguh-sungguh. Kalau tidak sulit sekali rasanya Pak Rocky, karena persoalannya sudah begitu berkelindan ya Pak Rocky ya. Dan tentunya kita berharap semoga nanti di pemerintahan selanjutnya ini betul-betul ada upaya yang benar-benar yang sungguh-sungguh ya Pak Rocky untuk bisa membuat kita bisa meletakkan harapan. Pak Rocky,
closing statement Pak Rocky, apa yang Pak Rocky bisa sampaikan dengan situasi keadaan sekarang? Itu betul tadi, intinya adalah kesungguhan karena mengetahui bahwa keadaan memburuk. Jadi diperlukan tadi satu upaya radikal untuk mengatakan value itu harus mendahului negosiasi itu. Dan itu yang kita inginkan. Saya inginkan juga semua podcaster itu lakukan radical break. Dimulai dengan podcast Novel Baswedan. Wah, dahsyat Pak Rocky. Terima kasih Pak Rocky. Semoga harapan kita bisa terwujud dan Indonesia menjadi lebih baik. Oke, terima kasih. Salam integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.